Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan saya Wahyudi Pradana dengan NIM 19010174. Dan sekarang saya dengan kelompok saya yaitu kelompok 5 akan menjelaskan tentang APN. APN itu apa ya? APN itu adalah asuhan persalinan normal. Lah, gimana sebenarnya persalinan normal itu? Mari kita simak video berikut ini. APN itu adalah asuhan persalinan normal, di mana APN itu terdiri dari 4 kala. Yang 4 kala ini terdiri dari 58 langkah, yang kemudian dikelompokkan lagi agar kita itu lebih mudah untuk melakukannya menjadi 10 langkah besar. Lah, kita bahas untuk kala yang pertama. Kala yang pertama itu adalah kala 1, yaitu kala pembukaan. Kala pembukaan itu dimulai dari berkontraksinya uterus yang biasa kita sebut dengan his, di mana his ini itu teratur dan selalu meningkat sampai serviks itu membuka secara lengkap atau 10 cm. Lah, untuk kala 1 itu terdiri dari 3 fase. Ada fase laten, ada fase aktif, dan ada fase transisi. Untuk fase laten ini dimulai dari membukanya serviks mulai 0 cm sampai 5 cm. Untuk fase yang nomor 2 yaitu fase aktif itu dimulai dari membukanya serviks 4 cm sampai 8 cm. Dan untuk fase yang terakhir yaitu fase transisi itu dimulai dari membukanya serviks 7 cm sampai 10 cm, yaitu secara lengkap. Itulah kala 1. Mari kita bahas untuk kala yang nomor 2. Cekidot. Untuk kala yang kedua yaitu kita mengenali gejala dan tanda dari kala 2. Apa saja? Nah, mari kita lihat. Pertama, kita mendengar dan melihat adanya tanda dari kala 2, yaitu ada doran, ada teknos, perjol, dan vulka. Doran itu adalah dorongan untuk meneran, teknos itu adalah tekanan dari anus, perjol itu adalah perineum itu menonjol, dan yang terakhir vulka itu adalah vulva membuka. Untuk selanjutnya kita itu mempersiapkan pertolongan untuk persalinan. Yang nomor 2 itu kita siapkan tempat, alat, dan obatnya. Yang nomor 3 memakai perlindung diri secara lengkap. Nomor 4 adalah mencuci tangan sesuai standar dan keringkan. Dan untuk yang nomor 5 kita memakai sarung tangan 1 saja. Dan untuk yang nomor 6 kita masukkan oksitosin dalam tabung suntik yang nantinya untuk menimbulkan rangsangan atau kontraksi, dan pakai kedua sarung tangan. Dan selanjutnya kita pastikan pembukaan lengkap dan keadaan janin baik. Nah, untuk seterusnya yaitu nomor 7, bersihkan vulva. Yang nomor 8, lakukan periksa dalam serta pecah ketuban. Dan yang nomor 9 adalah dekontaminasi sarung tangan, kemudian lepaskan. Dan yang nomor 10 adalah periksa DJJ, yaitu detak jantung janin. Langkah yang ke-11 yaitu beritahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin baik. Dan langkah yang ke-12 yaitu minta keluarga untuk membantu menyiapkan posisi ibu untuk meneran. Langkah yang ke-13 yaitu bimbing ibu untuk meneran ketika melakukan dorongan yang kuat. Dan langkah yang ke-14 yaitu bila ibu ada dorongan dan meneran, ubah posisi ibu senyaman mungkin.
Langkah yang ke-15 yaitu letakkan handuk di atas perut ibu untuk mengeringkan bayi. Dan langkah yang ke-16 yaitu letakkan alas bokong di bagian bawah bokong ibu. Dan langkah yang ke-17 yaitu buka tutup partuset dan perhatikan kembali kelengkapan alat dan bahan-bahan yang akan digunakan. Langkah yang ke-18 yaitu pakai sarung tangan desinfeksi tingkat tinggi atau DTT pada kedua tangan perawat. Langkah yang ke-19 yaitu setelah kepala tampak 5-6 cm, lindungi perineum dan tahan kepala bayi. Langkah yang ke-20 yaitu ketika kepala lahir, periksa adanya lilitan tali pusat pada leher janin. Langkah yang ke-21 yaitu tunggu kepala mengadakan putaran paksi luar secara spontan. Setelah itu langkah yang ke-22, setelah kepala mengadakan putaran paksi luar secara spontan, pegang kepala secara bivariantal, kemudian arahkan kepala ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Setelah itu, arahkan kepala ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Langkah ke-23 yaitu sanggah dan susur. Setelah bahu lahir, geser tangan ke arah bawah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan, dan siku bayi. Kemudian langkah ke-24, lanjutkan sanggah dan susur sampai mata kaki. Setelah tubuh dan lengan lahir, geser tangan kiri atau gunakan tangan kiri untuk menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Kemudian langkah ke-25, nilai bayi. Lakukan penilaian apakah bayi menangis dengan kuat atau terdapat gangguan atau kesulitan dalam bernafas. Kemudian apakah bayi bergerak aktif? Langkah ke-26, bersihkan bayi kecuali tangan, kemudian ganti handuk dengan selimut. Bersihkan tubuh bayi mulai dari kepala, muka, dan seluruh tubuh kecuali tangan, kemudian ganti handuk dengan selimut. Langkah ke-27, ukur atau periksa fundus uteri. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah di dalam uterus masih ada bayi atau tidak. Kemudian langkah ke-28. Langkah ke-28 yaitu beritahu si ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin. Tujuannya agar uterus berkontraksi dengan baik. Langkah 29, suntikan oksitosin. Ibu akan disuntik oksitosin sebanyak 10 unit intramuskuler di sepertiga paha bagian atas. Langkah ke-30, klem tali pusat. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusat bayi dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Langkah ke-31, ikat dan potong tali pusat. Dengan satu tangan, pegang tali pusat yang telah dijepit tadi, kemudian lakukan pengguntingan di antara 2 klem tersebut. Langkah ke-32, letakkan bayi agar terjadi kontak kulit dengan kulit sang ibu. Kemudian langkah ke-33, selimuti ibu dan bayi dengan selimut hangat, kemudian pakaikan topi pada si bayi. Langkah ke-34, pindahkan klem 5-10 cm dari vulva. Langkah ke-35 yaitu meletakkan satu tangan menggunakan kain di atas perut ibu. Kemudian melakukan palpasi kontraksi dan tangan yang lain memegang klem tali pusat.
Baik, untuk langkah yang ke-36 yaitu menunggu tanda-tanda pelepasan plasenta seperti tali pusat memanjang, terdapat kontraksi pada uterus globuler, serta terdapat semburan darah yang keluar. Nah, lalu melakukan peregangan ke arah bawah. Tekan uterus ke arah yang berlawanan, ke atas dan ke belakang dengan hati-hati. Nah, langkah ini disebut dengan langkah dorsokranial. Yang ke-37, meminta ibu untuk meneran sambil menarik tali pusat ke arah bawah dan kemudian ke arah atas sambil meluruskan tekanan berlawanan arah pada uterus. Baik, ibu coba tarik nafas. Tahan ya. Keluarkan. Sudah dapat. Langkah yang ke-38, melanjutkan kelahiran plasenta menggunakan tangan dengan cara memutar plasenta dengan hati-hati sehingga selaput ketuban terpilih. Langkah yang ke-40 yaitu memeriksa kelengkapan dan keutuhan plasenta dan selaput ketuban, baik sisi maternal maupun sisi janin, dan meletakkan plasenta dalam plastik atau tempat khusus. Baik, untuk langkah yang ke-41, memeriksa ada tidaknya laserasi atau robekan jalan lahir pada perineum dan vagina. Kemudian langkah yang ke-42 yaitu memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan mengevaluasi darah yang keluar. Kemudian langkah yang ke-43, mencelupkan kedua tangan memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, membilas kedua tangan yang masih bersarung tangan tersebut dengan air DTT. Kemudian langkah yang ke-44 yaitu menempatkan klem tali pusat steril atau meningkatkan steril dengan simpul mati sekeliling tali pusat sekitar 1 cm dari pusat. Langkah yang ke-45, mengikat satu lagi simpul mati di bagian pusat yang berseberangan dengan simpul mati yang pertama. Kemudian langkah yang ke-46, melepaskan klem bedah dan meletakkan ke dalam klorin 0,5%. Menyelimuti kembali bayi dan menutupi bagian kepalanya, memastikan handuk atau kainnya bersih atau kering. Langkah yang ke-48 yaitu menganjurkan ibu untuk kembali menyusui bayinya. Ini ibu, bayinya susui. Ya, dan langkah yang ke-49 melanjutkan pemantauan kontraksi uterus dan pendarahan pervagina. Langkah yang ke-50 mengajarkan kepada ibu untuk bagaimana melakukan pemeriksaan mesis uterus. Baik ibu, saya akan mulai pemeriksaannya. Yang pertama saya akan gunakan jelinya untuk melumas perut ibu. Kemudian saya akan melakukan dengan cara memutar kurang lebih 15 detik. Kemudian tekan di bagian uterus dengan menggunakan 3 jari. Di bawah pusat, tekan uterus dari dalam keluar. Baik ibu, sudah selesai. Langkah yang ke-51 yaitu mengevaluasi kehilangan darah. Normalnya itu kurang lebih 500 ml. Langkah yang ke-52 yaitu memeriksa tekanan darah, nadi, dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Langkah yang ke-53 menempatkan semua peralatan di dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi atau 10 menit
mencuci dan membilas peralatan tersebut. Langkah yang ke-54, membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke dalam tempat sampah yang sesuai. Langkah yang ke-55, membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT, membersihkan cairan ketuban, lendir, dan darah. Membantu ibu memakai pakaian yang bersih dan kering. Langkah yang ke-56, memastikan bahwa ibu nyaman. Membantu ibu memberikan ASI, menganjurkan keluarga untuk memberikan ibu meminum dan memakan yang diinginkan. Langkah yang ke-57 yaitu mendekontaminasikan daerah yang digunakan untuk melahirkan dengan larutan klorin 0,5% dan membilas dengan air bersih. Langkah yang ke-58, mencelupkan sarung tangan kotor ke dalam larutan klorin 0,5%, membalikkan bagian dalam keluar dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit.